Siap salam. Selamat pagi, Pak. Baik, selamat pagi. Pagi, Pak. Masih segar? Masih. Masih sehat? Masih. Makan tidak tadi pagi? Makan. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, kita beri salam PPK dulu. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk PPK. Siap. Mulai. Oke. Religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas, PPK siap aksi sukses luar biasa. Spendro. Siap cerdas. Baik. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, sebaiknya kita awali pertemuan kita dengan doa. Untuk itu, ketua kelas memimpin kita dengan doa. Melindungi kami dari hari ke hari hingga pagi hari ini. Sekarang ya Tuhan, kami mau menghancurkan keadaan kami. Kami mohon khususkan kudus-Mu ke dalam hati kami, supaya kami bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh Bapa dan Ibu Guru. Tuhan, nama-Mu selalu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebelum duduk, ketua kelas coba kasih jalan-jalan semangat dulu ya. Silakan. Tepuk semangat. Semangat. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Baik, nah sebelumnya Pak Guru akan mencek hadiran. Untuk itu perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, Aurelia Susana Semur. Hadir. Ustaz besar. Hadir Pak. Valentina Lenge. Hadir Pak. Wilmontius Daroga. Hadir Pak. Frederikus Sedemona. Hadir Pak. Grace Isabella Munuwea. Hadir Pak. Enrica Atazio. Hadir Pak. Ignatius Begu. Hadir Pak. Leonard Stein. Hadir Pak. Maria Hermina Menge. Hadir Pak. Maria Christina Jogo. Hadir Pak. Maria Lilis Kartika Uwe. Hadir Pak. Maria Pamfilia Rio Tapo. Mirabella Nopantris Rasa Nasi. Hadir Pak. Petrus Karusiko. Hadir Pak. Remigius Rowa Ujang. Hadir Pak. Resiana Mode. Hadir Pak. Ricardo Sigalinda. Hadir Pak. Rovinus Duaneu. Hadir Pak. Stefania Putri Mame. Teofilus Siko. Hadir Pak. Yohana Nenu. Hadir Pak. Baik, hari ini ada semua ya? Ada semua dong? Ya. Baik. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu Pak Guru ingin bertanya. Bisa? Bisa. Menanyakan terkait materi yang sudah kita lewati kemarin. Mungkin ada yang bisa, ada yang bisa atau masih memahami tentang materi kemarin. Silakan Vivi.
Tentang pengertian dari mobilitas sosial. Ya, tentang pengertian mobilitas Sosial. Apa arti pengertian atau apa pengertian dari mobilitas itu sendiri? Oh ya, silakan Cika. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Ya, kita tepuk tangan untuk Cika dulu. Baik. Semua memahami tentang pengertian dari mobilitas? Semua memahami? Semua mengerti? Baik. Sekarang Pak Guru minta satu siswa lagi. Satu siswa untuk memberikan dua contoh konkret, dua contoh konkret dari mobilitas itu sendiri di lingkungan kita, di lingkungan kita. Siapa yang bisa? Raffi, Pak. Oke, silakan Raffi. Yang pertama, orang kaya menjadi miskin. Iya, Yang kedua, tukang kayu menjadi presiden. ya. Ada dua contoh konkret yaitu orang kaya Menjadi miskin, miskin. Sudah itu seorang tukang kayu menjadi presiden. Ya. Itu dinamakan mobilitas, mobilitas masih. sosial. Bentuk apa? Grace. Horizontal dan vertikal, ya. Baik. Nah, itu materi kemarin, materi kemarin dan juga kemarin juga Pak Guru sempat berikan tugas dari video, Nanti tugas itu dikumpulkan untuk diambil nilainya. Sepakat? Sepakat. Sebelum Pak Guru memberikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama perlu Pak Guru sampaikan keaktifan, karena dari nilai keaktifan itu untuk mencapai tujuan Pak Guru akan memberikan penilaian, baik penilaian sikap maupun penilaian sosial. Bisa? Beri penilaian. Baik, materi hari ini merupakan materi lanjutan materi kemarin, materi lanjutan di materi kemarin yang berkaitan dengan mobilitas sosial. Namun hari ini kita masuk di materi tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial dan faktor-faktor mobilitas sosial. Dengan tujuan pembelajarannya harus kita capai. Tujuan yang harus kita capai pada pembelajaran ini di sini ada dua. Yang pertama, melalui pendekatan atau metode discovery learning, pendekatan saintifik, siswa atau anak-anak semua dapat yang pertama mengidentifikasi masalah-masalah atau bentuk-bentuk mobilitas, melalui diskusi kelompok dengan teman. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor mobilitas sosial melalui diskusi kelompok. Bisa? Baik. Nah, untuk itu dari tujuan pembelajaran ini, anak-anak sekalian perlu akan bagi dalam 4 kelompok, 4 kelompok. Nanti melakukan diskusi. Namun sebelumnya, Pak Guru mengharapkan bisa mengamati
gambar yang akan ditayang. Gambar itu nanti diamati secara baik. Setelah itu guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bisa menyampaikan hasil dari pengamatan itu. Bisa? Bisa. Baik, Pak Guru buka. Iya, ada 3 gambar ya. Kita amati gambar berikut. Ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Saya kasih kesempatannya 1 menit. 1 menit untuk mengamati gambar. Setelah mengamati gambar, pasti pasti muncul dampak dari gambar itu. Sudah? Sudah? Sudah amati? Sudah amati gambar? Sudah. Sekarang Pak Guru tanya, kira-kira gambar 1 siapa yang bisa? Saya, Pak. Silakan Raffi. Yang 1 yaitu seorang kepala sekolah biasanya diangkat karena prestasinya sebagai guru yang baik. Karena dari kepala sekolah diangkat dan karena dilihat dari hasil prestasinya. Tepuk tangan untuk Raffi. Atas jawabannya. Ya, yang berikut gambar 2. Saya, Pak. Silakan Firmon. Seorang perkebunan pesantren kaya punya bangku dapat menggaji 3 dan 5 rupiah pada barang yang. Iya, orang pengusaha teh yang awalnya kaya raya dan akhirnya bangkrut. Tepuk tangan untuk Firmon. Sudah itu gambar 3. Saya, Pak. Ya silakan. Perpindahan seorang kepala sekolah ke tempat lain dan tetap menjabat sebagai kepala sekolah. Ya. Pindah kepala sekolah dari satu lembaga ke lembaga yang lain, namun jabatannya tetap sebagai kepala Sekolah. Nah, dari gambar ini Anda sudah masuk ya, pasti sudah masuk. Ketika kaitkan dengan pembelajaran kita hari ini, pasti sudah masuk. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Nanti semuanya ini akan dituangkan pada LKPD. Nanti hasil untuk sementara ini dicatat, setelah dibagikan LKPD dibentuk dalam kelompok, Anda tuangkan itu. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Pada kesempatan berikut saya bentuk kelompok. Silakan kelompok 4. Yang berikut, ketika diberikan LKPD ada 3 jenis kegiatan di sini ya. Yang pertama, mengamati video pendek. Yang kedua, mengisi ini jurnal ya, atau tabel yang soalnya sudah disiapkan. Sudah itu yang ketiga, Anda membuat sebuah karya. Bisa dengan bahan yang sudah sediakan, buat sebuah karya. Setelah itu masing-masing kelompok pampangkan ya, atau presentasikan di depan kelas. Bisa? Bisa. Bisa paham ini? Atau ada pertanyaan sebelum kita diskusi? Sudah memahami? Sudah memahami? Sudah. Sekarang langsung dibentuk kelompok. Ini LKPD-nya. Baik, sudah pegang LKPD-nya.
Sudah ada KPD-nya di tangan? Sudah. Nah, sekarang amati ini video pendek berikut. Ya, amati gambar atau video di depan. Ya, amati baik-baik dan ekonominya. Ya, sudah mati? Sudah. Jadi dari hasil video ini Anda bisa memberikan melalui LKPD yang ada. Silakan, ada 3 jenis kegiatan di sini. Setelah Anda mengamati video, kira hasil dari pengamatan itu dituangkan pada RK di kegiatan 1. Sudah itu kegiatan 2 sudah ada tabel tadi ya. Masih tidak ada soal di dalam. Sudah itu ada kegiatan ketiga juga. Dikerjakan 20 menit mulai sekarang. Silakan. Silakan kerja. Jadi sambil kerja
pemburu akan mengelilingi kalian setiap kelompok untuk mengecek keaktifan, ada kendala-kendala yang menghadapi. Silakan kelompok 2. Dibuat kelompok duduk secara baik ya. Ini. Dan Anda bisa aktif. Silakan kelompok 1. Kita sedang terbaik, perhatikan. Ya. Kelompok 1, kelompok 2. Ada kelompok tani di sini. Kelompok 3. Kelompok 4. Ini kelompok. Ini aku mau ke sini. Waktu hanya 20 menit saja. Cuma duduk supaya jangan mengalami yang lain. Nanti ketika presentasi
Lalu arahnya ke papan ya. Maka setiap kelompok di sini ketika satu kelompok memprestasikan, kelompok lain siap apabila ada. Bisa? Oke. Baik, 10 menit lagi. Selesai. Aktif. Oke. 7 menit lagi.
3 bagaimana berbagai keterangan ya, di kemudian lagi 5 menit ya, 5 menit. Sudah.
Lagi 3 menit. Siapkan gel-gelnya setiap kelompok sebelum masuk. Gel-gelnya. Oke. Sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Saya mau berdiri dulu. Berdiri dulu. Yang kita kasih tepuk semangat. Tepuk semangat. Silakan duduk. Baik, ini setiap kelompok sudah menyelesaikan tugas ya. Ada 3 jenis tugas. Untuk itu kelompok 1 menjadi yang pertama untuk memberikan presentasi. Untuk itu sebelum presentasi ada gel-gel dari kelompok 1 bisa tunjuk. Untuk itu kelompok 2, 3, dan 4 diharapkan perhatikan secara baik ketika ada laporan atau hasil yang dipresentasikan oleh kelompok 1, Anda bisa memahami dan Anda diberi ruang untuk memberikan pertanyaan atau masukan. Ya, saya kasih kesempatan untuk kelompok 1. Ya, dia dulu, oke. Tepuk kelompok 1. 6 putri, pemberani, tidak sombong. Kelompok 1 is the best. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Selamatkan baik bisa didengar oleh teman. Nah, Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kegiatan 1. Pada kegiatan 1, diminta untuk mengamati video pendek lalu rumuskan pertanyaan-pertanyaan. Berdasarkan rumus pertanyaan yang kami peroleh, kami menemukan bentuk-bentuk mobilitas, yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan seseorang atau sekelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat. Mobilitas vertikal dibagi menjadi 2, yaitu mobilitas sosial climbing dan mobilitas sosial sinking. Mobilitas sosial climbing adalah
Mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang yang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Mobilitas sosial sinking adalah proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Kegiatan 2. Uraikan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk-bentuk mobilitas sosial yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Uraikan faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Faktor-faktor pendorong mobilitas yaitu struktural, politik, ekonomi, individu, sosial, kemudahan dalam akses pendidikan. Faktor-faktor penghambat yaitu kemiskinan dan diskriminasi. Bagaimana seseorang dikatakan mengalami mobilitas sosial? Karena mobilitas sosial dapat membuat seseorang dapat berpindah atau bergerak dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Berilah 3 contoh masing-masing sosial climbing dan sosial sinking. 3 contoh sosial climbing yaitu seorang menteri yang dilantik oleh presiden, seorang kepala sekolah biasanya diangkat karena prestasinya sebagai guru yang baik, seorang tukang kayu yang menjadi presiden. 3 contoh sosial sinking yaitu orang kaya menjadi miskin, seorang pemilik perkebunan teh yang besar dan kaya, karena bangkrut dapat menjadi penjual minuman teh pada warung kecil, karena tak mampu mengolah kekayaannya, maka jatuh miskin. Kegiatan titik 3. Ya, untuk kegiatan 3 nanti. Itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita kasih semangat dulu Tepuk semangat. Baik, kesempatan yang berikut kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 memberikan pertanyaan atau masukan kepada kelompok. Silakan. Ya, dia dulu dari kelompok 2. Oke. Ya. Silakan. Kelompok 2 berani, paling hebat, paling cerdas, tidak putus asa. Kelompok 2 pasti bisa. Oke, silakan. Ya. Silakan Simon. Buat. Dan jelaskan saluran mobilitas sosial. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Saluran mobilitas sosial yaitu A. Pendidikan. Pendidikan merupakan saluran mobilitas sosial vertikal yang sering digunakan karena dapat mengubah status seseorang. B. Organisasi politik. Organisasi politik banyak digunakan oleh orang-orang untuk meniti karirnya seperti penggunaan partai politik. C. Organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi merupakan saluran mobilitas sosial yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas sosial vertikal. D. Organisasi profesi. Organisasi profesi merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama, sehingga mereka akan lebih kompak dan kuat untuk memperjuangkan profesinya. Itu saja jawaban dari saya. Dan terima kasih. Bagaimana dengan jawaban kelompok 1? Pas. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Masih ada pertanyaan kelompok 2? Masih. Ya. Silakan.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberi kepada saya. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok satu. Sebutkan dampak positif dan negatif. Ya, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif Silakan. yaitu mendorong seseorang untuk lebih maju, mempercepat tingkat perubahan sosial, meningkatkan integrasi sosial. Dampak negatif yaitu terjadinya konflik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Gangguan psikologis merupakan dampak negatif terjadinya mobilitas sosial. Oke. Jawabannya pas tidak kelompok 2? Pas. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 sudah memberikan jawabannya. Masih ada pertanyaan di kelompok 2? Silakan kelompok 2. Ya, PC berdiri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberi. Wah. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Sebutkan jenis-jenis mobilitas sosial. Ya, sebutkan jenis-jenis mobilitas sosial. Coba bisa bantu-bantu yang lain. Ya, berdiri. Kuat. Jenis-jenis mobilitas sosial yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Ya, mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Bagaimana PC? Pas, oke. Dan saya batasi kelompok 2, termasuk di kelompok 3. Silakan bertanya. Silakan. Berhenti. Baik, terima kasih. Wah. Uraikan faktor-faktor pendorong dan penghambat. Ya, uraikan faktor pendorong dan penghambat ya mobilitas sosial. Silakan. Faktor-faktor penghambat yaitu faktor-faktor pendorong yaitu 1. Faktor struktural, 2. Faktor individu, 3. Faktor sosial, 4. Faktor ekonomi, 5. Faktor politik, Ya, 6. Faktor kebudayaan, kemudahan dalam akses pendidikan, 7. faktor penghambat. Faktor penghambat yaitu kemiskinan, diskriminasi, Ya, kemiskinan dan diskriminasi itu faktor penghambat. Bagaimana kelompok prinsip? Bisa? Paham? Ya, oke. Tepuk tangan untuk prinsip. Satu pertanyaan lagi dari kelompok 2. Silakan. Pertanyaan tidak boleh sama. Harus berbeda. Sudah menjelaskan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ya. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Silakan kelompok 1. Wah. Mobilitas vertikal adalah merupakan perpindahan seorang atau sekelompok orang dari suatu kedudukan sosial lain yang tidak sengaja. Ya, pindahan kelompok dari kedudukan satu ke kedudukan yang lain yang tidak derajat. Bagaimana? Mas? Baik. Yang berikut kelompok 4. Silakan bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan social cleaning. Ya. Social cleaning ya, belum dipahami oleh religius ya. Silakan bekerja dulu. Ya, belum paham tentang social cleaning. Silakan. Social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status
atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Naiknya tingkat ya. Itu dinamakan sosial. Ini. Satu lagi pertanyaan dari kelompok 4, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan social thinking? Ya, social thinking belum dimengerti. Social thinking adalah proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Turunan kedudukan duduk atau status dari seseorang. Baik. Nah, yang berikut saya kasih kesempatan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan. Nanti bagian 3-nya ditahan dulu ya. Nanti bagian 3 untuk setiap kelompok baru tempel di depan ya. Bisa? Silakan kelompok 2. Oke. Baik, terima kasih atas Wah. kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melaporkan hasil diskusi kami. Dari hasil pengamatan video, kami menemukan jenis-jenis mobilitas vertikal dengan pengertian. Pengertian mobilitas adalah perpindahan seseorang atau sekelompok dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Jenis-jenis mobilitas yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Contoh mobilitas vertikal yaitu orang kaya menjadi miskin. Seorang pemilik perkebunan teh besar dan kaya karena bangkrut dapat menjadi penjual minuman teh pada waktu kecil. Pengertian mobilitas vertikal yaitu turunnya status sosial dari yang status tertinggi ke yang terendah. Diagram 2. Uraikan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk-bentuk mobilitas sosial yaitu mobilitas vertikal, mobilitas horizontal. Uraikan faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Faktor pendorong yaitu faktor struktural, faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, dan faktor politik. Kemudahan dalam akses pendidikan. Faktor-faktor penghambat yaitu kemiskinan dan diskriminasi. Contoh masing-masing sosial minim dan sosial miskin. Orang kaya menjadi miskin, tukang kayu menjadi presiden. Seorang pengusaha besar memiliki perusahaan, namun sekarang dia sudah bangkrut dan akhirnya jatuh miskin. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Semua berdiri. Ya, semua berdiri. Kurang konsentrasi ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Jangan dulu. Oke. Kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan kelompok 1 berdiri. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Jelaskan 3 contoh sosial cleaning dan 3 contoh sosial sleeping. Ya, 3 contoh sosial bimbing dan 3 contoh sosial sleeping. Silakan jawab kelompok 2. Contoh-contoh adalah 1. Orang kaya menjadi miskin. 2. Tukang kayu menjadi presiden. 3. Seorang pengusaha besar memiliki perusahaan,
namun sekarang dia sudah bangkit dan akhirnya jatuh miskin. Ya. Bagaimana kelompok 1? Pas. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok 1 masih ada lagi? Tidak. Kelompok 3. Silakan. Ya. Puas, ya. Baik bisa dimengerti oleh kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan mobilitas vertikal atas? Ya. Mobilitas vertikal ke atas. Silakan. Renti, sakit Renti. Ya. Silakan menjawab. Silakan. Ya, coba kelompok 2 bangun dulu. Kasih dia dulu. Jangan semangat. Ya, silakan kelompok 2. Ya, satu orang pimpin. Biarnya. Silakan. Tepuk kelompok 2. Berani, tanggung jawab, paling cerdas, paling hebat. Kelompok 2 pasti bisa. Silakan. Ya, silakan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang Buat diberikan nanti. kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya. Mobilitas vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok orang dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat. Ya. Gimana? Salah. Salah. Ya. Belum dimengerti. Diminta contohnya ya. Contoh atau apa? Ulang. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan mobilitas vertikal atas? Ya, vertikal atas. Ya. Silakan. Rafi, silakan. Bantu. Berdiri. Mobilitas vertikal atas adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain yang tidak sederajat, baik tidak ke tingkat yang lebih tinggi maupun turun ke tingkat lebih rendah. Bagaimana? Pas? Pas. So, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 4, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan horizontal? Ya. Horizontal. Horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Ya. Pindah status dari status sosial yang satu ke status yang sama, yaitu sama ya, sama ya. Ya. Horizontal. Bisa dipahami? Oke. Bagaimana, ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Untuk kelompok 2? Tidak? Nah, kita kasih tepuk semangat untuk kelompok 2. Tepuk semangat. Sebelum kita guru memberi kesempatan ke kelompok 3, guru mengarahkan Oke, konsentrasi. Konsentrasi. Oke, silakan kelompok 3. Kuat ya, bisa didengar oleh teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Pagi juga teman. Apa kabar semuanya? Baik.
akan melaporkan hasil diskusi dari kelompok kami. Pada kegiatan 1, pertanyaan dari hasil pengamatan video pendek, lalu dirumuskan pertanyaan-pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan mobilitas horizontal, serta berikan 3 contoh. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Contoh 1. Pak Andi adalah seorang kepala sekolah di SMPN 2 Nangaroro. Namun dipindahkan ke SMP 1 Nangaroro, tetap menjabat sebagai kepala sekolah. Contoh 2. Bu Siti, guru mata pelajaran IPS, dipindahkan ke sekolah yang baru, namun tetap menjabat sebagai guru mata pelajaran IPS. Contoh 3. Pak Suparto menjabat sebagai guru mata pelajaran PJOK di SMPN 1 Nangaroro. Kemudian Pak Suparto pindah tugas ke SMP lain sebagai guru PJOK yang baru. Kegiatan 2. Uraikan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Jawab, mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Uraikan faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Faktor struktural, faktor sosial, faktor politik, faktor individu, dan faktor ekonomi. Faktor penghambat adalah faktor kemiskinan dan faktor diskriminasi. Bagaimana seseorang dikatakan mengalami mobilitas sosial? Karena seseorang dikatakan mengalami mobilitas sosial merupakan perpindahan kedudukan seseorang atau sekelompok orang dari satu lapisan ke lapisan yang lain. Berilah 3 contoh masing-masing social climbing dan social sinking. Contoh social climbing misalnya, terbentuk suatu kelompok yang lebih tinggi daripada lapisan sosial yang ada. Contoh social sinking. 1. Seorang pegawai diturunkan pangkatnya karena melanggar peraturan sehingga ia menjadi pegawai biasa. 2. Kejadian yang menimpa Pagayus. 3. Dapat terjadi berhalangan melakukan tugas dalam kehidupan sehari-hari. Demikian penyampaian dari saya. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3, luar biasa. Coba berikan jengkelmu. Silakan berdiri. Ya, kelompok 3. Satu yang memimpin. Oke? Ya. Senangnya hari ini 3. Senangnya hari ini kita belajar bersama teman-teman. Kita harus semangat. Kami kelompok 3, kelompok yang terbaik, kelompok yang terhebat, kelompok yang terkeren. Kelompok 3, yes, yes, yes. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terus kelompok 3, silakan yang berikut. Saya minta dari setiap kelompok satu-satu saja untuk memberikan pertanyaan. Nomor 1. Pas. Kelompok 3, kelompok 4. Dari laporan tadi. Kelompok 2, silakan, 1 cukup. Silakan. Ya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan diskriminasi? Ya, diskriminasi. Silakan. Ya. Atau kelompok lain mau bantu?
Kelompok 1, diskriminasi. Silakan. Sudah. Silakan menjawab. Ya. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Ya, bagaimana dengan jawabannya? Puas. Puas? Puas. Kelompok 2, puas? Puas. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang mau ikut kelompok 4. Silakan kelompok 4 maju. Cepat ya. Ya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, teman. Apa kabar semuanya? Baik dan luar biasa. Puji Tuhan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membaca hasil diskusi dari kelompok kami. Pada kegiatan ini, kita mengamati video pendek melalui mobilitas vertikal ke atas. Jenis-jenis mobilitas. Mobilitas vertikal dibagi menjadi dua, yaitu vertikal ke atas dan vertikal ke bawah. Contoh vertikal ke atas yaitu seorang tukang kayu menjadi seorang presiden. Contoh vertikal ke bawah yaitu seorang kaya menjadi miskin, ia tidak bisa mengolah kekayaannya. Status sosial. Status kedudukan seorang di lingkungan masyarakat semakin tinggi, status sosial maka akan semakin dihormati. Contoh, 1. Direktur atau kepala sekolah. Status politik. Contoh status politik yaitu pertumbuhan penduduk Indonesia urutan yang keempat. Horizontal adalah perpindahan status sosial seorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas vertikal ke atas adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seorang, naiknya orang-orang berstatus sosial yang lebih tinggi. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Kegiatan 2. Uraikan bentuk-bentuk mobilitas sosial. 1. Mobilitas vertikal. 2. Mobilitas horizontal. Uraikan faktor-faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Faktor struktural, faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor kemudahan dalam akses pendidikan. Faktor penghambat yaitu kemiskinan dan diskriminasi. Bagaimana seorang dikatakan mengalami mobilitas sosial? Karena mobilitas sosial mengandung perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang. Berikan 3 contoh masing-masing: social living dan social thinking. Contoh social living: seorang tukang kayu menjadi presiden. 2. Seorang kepala sekolah biasanya diangkat karena prestasinya sebagai guru yang baik. Contoh social thinking: 1. Seorang pemilik perkebunan teh yang besar dan kaya karena bangkrut dapat menjadi penjual minuman teh pada
Baik, tepuk tangan untuk kesempatan berikut. Pak Guru kasih kesempatan 2 orang dari 3 kelompok. 1 dari kelompok mana? Ya, silakan kelompok 3. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Apa yang dimaksud dengan organisasi profesi? Ya. Apa yang dimaksud dengan organisasi profesi? Silakan kelompok 4. Ya, dijawab. Organisasi profesi merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama sehingga mereka akan lebih kompak dan kuat memperjuangkan profesinya. Ya, bagaimana? Puas? Puas. Oke, satu lagi. Ya, kelompok 1, silakan. Kalian tidak boleh sama ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya kepada kelompok 4. Apa yang dimaksud dengan pendidikan? Berikan pengertian dari pendidikan. Pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat mengubah status. Ya, lalu pendidikan dapat merubah saudara statusnya. Orang yang berpendidikan, orang tidak sekolah, tidak berpendidikan, dia tidak akan berlaku. Benar tidak ini? Baik. Batasi untuk 2 kegiatan ini. Yang berikut, masing-masing ketua kelompok maju ke depan. Pancangkan tugas tadi. Silakan. Setelah itu, mulai dari kelompok 1 memberikan keterangan dari hasil pandai. Bisa? Silakan. Ada kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya ini. Yang 2 di situ. Ada jaraknya. Banyak. Sudut. Silakan. Hitungan ketiga semua sudah selesai tuh. 1, 2, 2,5. Silakan. Ya. Sudah pas itu sudah. Ya, oke. Ke samping kelompok 2 dan kelompok 4, kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2 dan kelompok agak ke samping. Saya persilakan untuk kelompok 1 memberikan keterangan. Silakan kelompok 1. Baik, saya akan memberikan keterangan tentang gambar ini. Pada gambar ini terdapat pada gambar di atas ini adalah seorang guru yang telah diangkat menjadi kepala sekolah. Ya, itu dinamakan vertikal apa? Vertikal, vertikal atas. Ya, vertikal naik. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Halo. Oke. Keterangannya, kita tidak boleh putus asa untuk memperjuangkan. Dijelaskan dulu gambarnya, baru beritahu keterangannya, biar orang paham, betul tidak? Betul. Ya. Gambarnya adalah orang kaya menjadi miskin.
orang kaya menjadi miskin. Silakan. Keterangannya, kita tidak boleh putus asa untuk perjuangan hidup kita. Kita harus terus berjuang baik di miskin maupun yang lain. Ya, kita harus berjuang dari miskin ke haruskah kaya, haruskah Ayo. sama-sama dari miskin ke kaya. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan. Gambarnya adalah gubernur dan wakil gubernur. Gambar apa? Gubernur dan wakil gubernur. Lihat keterangannya. Silakan. Mobilitas horizontal ke atas. Ya. Mobilitas horizontal ke atas. Ya. Bisa tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4, silakan. Dari hasil. Hasilnya saluran-saluran mobilitas sosial. Ya, 1. Pendidikan, gambar tentang guru dan siswa. ya. 2. Organisasi politik, gambar tentang Ya. Dia partai politik. Ya. Oke. 3. Organisasi ekonomi, gambar tentang pasar jual beli. Ya. Organisasi Profesi. gambar tentang calon bupati dan kepala desa. Oke, tepuk tangan kelompok 4. Saluran mobilitas ya. Ada pendidikan, ada partai politik, ada apa lagi? Organisasi ekonomi dan profesi. Ya, kita kasih tepuk semangat dari yang mewakili yang berkelompok ini. Tepuk semangat. Silakan kembali ke tempat. Baik. Dari ketiga kegiatan tadi melalui KPD, siswa sudah mengerjakan baik kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3. Dari ketiga kegiatan ini, kira-kira yang belum dipahami. Ada yang belum dipahami? Sudah bisa memahami? Sudah bisa memahami? Kira-kira yang mewakili salah satu. Faktor dari mobilitas. Apa yang bisa? Silakan Banti. Faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial yaitu status sosial, kondisi ekonomi, situasi politik, dan pertumbuhan penduduk. Bisa? Bisa? Bisa. Ini di sini. Dua untuk mobilitas. Mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal dan mobilitas. Baik, anak-anak sekalian ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, perlu disimpulkan ya, dari pembelajaran hari ini. Saya minta satu orang siswa bisa menyimpulkan ya. Nanti, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyimpulkan hasil pembelajaran yang kami pelajari pada pagi hari ini. Menurut saya, yang kami pelajari pada pagi hari ini adalah tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial. Ya.
Ada dua. Bentuk-bentuk mobilitas sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial. Bisa? Bisa. Kita kasih tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Baik. Dalam waktu mulai kegiatan diskusi berdua akan memberikan dari 3 kelompok ini 4 kelompok bicara pengamatan dalam kegiatan diskusi yang memperoleh hasil yang terbaik yang terbaik semuanya baik dari kelompok 1, 2, dan 3 ada 3 dan 4 tetapi ada 1 kelompok yang bagus. Di sini ada 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Baik, nah, sebelum guru menutup pertemuan kita hari ini, terlebih dahulu guru akan sampaikan. Yang pertama, dari materi yang didapat ini, yang diperoleh ini, ketika pulang di rumah belajar. Bisa? Dan di sini juga akan diberikan tugas individu. Tugas individu dalam bentuk tes objektif. Ya, nanti tugas ini guru berikan nanti kerja di rumah. Bisa? Cuma setelah itu pertemuan berikut baru kumpul di ambil nilainya. Bisa? Oke. Terima kasih hari ini anak-anak sekalian sudah memberikan waktu bersama dengan Bapak Guru selama proses kegiatan belajar ini sudah sangat aktif, sudah memberikan pendapat, saran, tinggal harapan ke guru agar belajar di rumah jadikan anak yang pintar, anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Bisa? Oke. Untuk itu sebelum menutup kegiatan kita ini berdua, Pak Guru minta kegiatan kepada kita berdiri. Mau kasih lagu kelompok 3 tadi ya? Ya. Kelompok 3, silakan pimpin. 1, 2, nanti kelompok dipindahkan jangan di kelompok 3 tapi kelas 8 lagu kelas 8 Oke, silakan 1, 2, 3. Senangnya hari ini 3. Senangnya hari ini kita bersama teman-teman kita harus semangat. Kami telah berapa Oke, mari kita tutup kegiatan kita. Silakan. Bapa dan Roh Kudus, amin. Yang ada
berikut.